organik sehingga menyebabkan tanah jadi keras. Dalam 1 hektar idealnya penggunaan pupuk organik sebanyak 2 ton. Terus rangka-rangka proses pengolahan tanah yang dilakukan oleh pendapat hasil maksimal tersebut adalah proses pengolahan tanah diawali dengan membersihkan lahan dengan cara melakukan pemisahan jerami atau sisa-sisa panen yang tidak terangkat. Terus yang kedua, musim kemarau, tanah sawah sebaiknya digenangi air terlebih dahulu selama beberapa hari agar pori tanah membuka dan sentuh tanah menjadi lembek. Ketiga, setelah tanah menjadi lembek siap untuk diolah. Kelima, langsung diloncat ya, jangan walking guys, kesiangan. Siap. Pengolahan pertama dilakukan dengan cara membajak atau membajakkan bisa dengan cara tradisional maupun modern. Modern itu kayak membajak kayak karton ya, pakai karton kalau nggak salah mah. Terus yang keenam, selama proses tersebut sebaiknya ditambah bahan organik atau pupuk kandang lainnya. Tujuannya agar kandungan hara dan pertumbuhan mikroba dalam tanah. Pertumbuhan udah. Kalau yang tahu di nggak pertumbuhan. Coba saja cukup. Tahu semua lah. Jadi kepada Bapak semua tentang seleksi benih yang selama ini Bapak juga udah paham cara-cara seleksi benih itu seperti apa dan bagaimana caranya. Pasti Bapak semua udah lebih pengalaman daripada saya. Kita mah sebatas sharing dan ini. Ya sebenarnya seleksi benih itu kan untuk mencari untuk pertumbuhan benih padinya yang bagus dan yang hapanya dipilah-pilah atau dipilih-pilih gitu kan, supaya hasil tanaman kita lebih baik dari yang sebelumnya. Makanya saya sekarang langsungkan praktek untuk supaya kita bisa paham cara-cara untuk seleksi benih itu seperti apa. Ada bahannya Pak Ji? Benih kalau ada Bu, iya. dikit aja syarat doang. Proses. Buat gorengan. Papit. Nah, yang pertama-tama kita ini kan air Malih bersih kan ya. itu Pak Haji nah. Kalau itu malih. Ada sana airnya. Tukar ya posisinya ya. Nah, pertama ini kan air bersih kan. Ini telur untuk mengecek ininya, kadar ininya. Nah, pertama-tama kita inikan dulu garam supaya untuk mengecek itunya. Garamnya secukupnya. Garamnya sesuaikan aja Pak. Secukupnya Sesuaikan aja. Sampai ini kita akan ini dulu ya supaya ininya kadar ininya. Nah, ini kan kita masukkan telur dulu. Ini kan telurnya masih tenggelam ya. Kondisinya masih tenggelam sampai si telurnya ngambang ke atas. Mau enggak dipecahin, Pak? Enggak, Bapak. Sampai ngapung aja, Pak. Sampai ngapung. Di pinggiran semuding lah itunya. Daripada RT Sukendar ya. Telurnya jangan dari kulkas ya Pak? Jangan dari kulkas, harus yang di luar Pak. Kalau memang pun dari kulkas harus dikeluarin dulu. Bisa, kalau bisa yang baru. Terus sampai si telurnya ngambang ke atas Pak. Pelan-pelan. Nyantai aja sih Pak, buru-buru kemana? Panas ya. Jangan grogi, jangan. Cuma di luar demplotnya. Ya, sebelum demplot Sebelum ini. melakukan tebar. benih. Nah, itu kan sedikit mau naik ke atas. Oh, tambah deh. 2 pak deh. Paling tidak masak mau naik mau ngambang. Nah,
Nah, Belum kristal belum mau. Lama-kelamaan menaik kali Pak. hah? Lama-kelamaan menaik. Jadi, Naik, makanya ini kita sambil ini juga. Bedaan sih tadi pada lahat banyak di rumah. Ulang lagi Pak Haji. Ulang dulu ke rumah. Boleh. Nah, Dan tadi gua naik. Udah. kita lihat dulu ya. Kita lihat selama 5 menit dulu untuk 5 menit 5 jam. 5 menit. Sore seberapa? kalau nggak naik-naik, Pak Uding gimana ini? Enggak naik langsung. Pak Uding yang naik. Dan saya yang naik. Oke, siap. Ceburin tuh telur Pak Uding. Oh, iya saya. Ya udah diantarain aja. Nah, ini tunggu dulu. Kita bakal lihat dulu naiknya. Ya, naik apa enggak? Naik apa tidak? Kalau memang tidak naik harus ditambah lagi garamnya. Garamnya apa ganti telur? Butuh ada garam lagi nggak? Awas nih kecewa nih di depan umum nih. Sulapnya nih ya kan. Sama juga sulap ini kan. Ini siaran langsung YouTube ini. Nah, meskipun udah satu kantong, tetap aja ini kurang. Kurang kayaknya garamnya. Lo garam merah mana ya? Kampir. Coba. Hah? Nggak cukup. Masih kelihatan badan ini kayaknya nih. Apanya? Untuk telurnya. Burut. Tadi taduk. Ya. Nah, Wah, itu mah tejin nggak sih? terus terus. Enggak boleh mah. Cukup. Bawa itu. Bikin deh nanti cairin nanti. Udah biarin masukin aja. Berpurukeun kabeh kan nyabek, Pak. Hei, ulah digitukeun tah. Kayak gitu macak-acakan. Masa katuh? Kita jadi telur asin. Emang nggak? Bikin boga penyakit asin Garam make eta memang. garam eta. Oh iya, Korea. kita ngambang di kita eta. Bisa balik. Oh, ayo uyah nalo bating, mamureun ha. Supaya ngambang, Bu. Oh. Supaya ngambang, supaya ketahuan. Nah, Berarti yang digoyang-goyang berapa? Goyang naik. Naik ya, kabeh gitu. Aja goyang mah. Ini orang digoyang-goyang tetanggaan naik itu tentang dagang. Ya, itu naik lah. Pantai geleng-geleng, kaget pantainya Pak. Nah. RT Uding ngomong gitu jadi oleng. Jadi mana oleng na tuh di tukang. Jadi oleng. Tentang orang duaan aja ngoleng. Nah, ngambang Orang benar. ngomong. Uyah eta nu beda. kalau uyahnya beriodium ini tinggi pasti langsung naik dia. Coba buktikan Terus baik. iya jeung itu mana nih iodium dan Ini. Gitu. Garam laut. Akhirnya ceburkan dogna jangan cebur kan. Enggak. Gudang lawak atuh. Ngalarut heula. Garamnya terus belum larut. Belum larut, ini kita inikan dulu, larutkan dulu. Syukur cenah ngadoa. Curhat kayak penting disyukurin. Tambang eta kumaha tambang. Tambang pada dia tambang ke mana? Udah Pak tambah Nih, lagi. nih manfaatnya ini supaya mengetahui ya, supaya hafal dan hafal yang tidaknya kita. Nah, kan udah tenggelam tuh. Udah naik itu. Udah naik. Udah naik lah pokoknya. Cuman ini airnya sedikit. Kurang, heeh. Nah, kita ini kan benih yang ini. Nanyanya PPS doang. Pada mah Bapak Ibu. Mogok di mana? Lima. Terus aduk. Ulah pikiran tambang, nah teuing dasi tambang. Nah, ini kan kelihatan nih langsung Kalau yang nggak sambil tenggelam diaduk, sama yang Mau apa? apa yang ini. Dog ini pan, mau apa mati ngabang. Kita dindogan lah. Tuh, kan yang ngambang ini kita buang supaya bisa tumbuh tapi kurang maksimal dibanding yang tenggelam gitu. Makanya lebih baik kita ambil yang tenggelam. Yang apa mah boleh disemai tapi pertumbuhan juga kurang bagus karena kosong. Maksimal ini. Minimal berapa menit? Apanya? 2 jam. 5 menit sampai 10 menit, Pak. Nanti setelah ini yang tenggelam ditiriskan, setelah itu ditutup rapat untuk
selama 24 jam untuk pertumbuhannya gitu. Setelah itu baru diinikan ke ini gitu, semai gitu, Bapak Ibu. Banyak jangan. Panas. Nah, yang ininya Di termos. Tapi tetap Termos. dicucinya Pak. tetap dicuci Kamu dulu. tadi cuci, kayak di pelak Bapak, kayak panena orang nasi uduk. Bisa dibikin ini nggak? Gitu. 2 tempat. Yang ini kan Oh, iya. air garam. Nah, Perbedaan air garam sama air biasa bisa nggak? Air gurau teh. kalau ini nggak bisa Pak, harus ada campurannya dulu. Enggak, kalau air biasa kan kata Pak Halimi sama aja, Nah, ngambang. coba kita ini ya. Coba itu kata Boy, Mak. menjawab ini. Boy, Mak. Menjawab pertanyaan Pak Halimi, coba sama enggak gitu. Kalau pakai air garam sama air biasa Air sama yang enggak biasa, gitu. Oh nah. iya iya, Iya. Biar rasa pedas Ada aja perbandingannya gitu. tidak. Minta air Pak. Iya. Airnya. Di air garam teh. Iya. Nukerin no kan? Heeh. Itu duyahan. Tadi lihat. Tetap baik nu apa mah teu ngambang, Pak. Pengalaman Ayo nu kami. apa mah teu ngambang. Gitu. Ayo nu apa mah teu Jadi intinya dia perlakuan dengan air garam itu dalam rangka desinfektan atau Proses perbandingan desinfektan air garam yang itu air biasa. secara sederhana intinya itu. Ini yang hama lah itu mah mematikan hama. Dari ember ke air biasa. Ini Pak Haji yang tanpa garam tenggelamnya lebih ini gitu, tapi belum pasti juga untuk ininya gitu kan. Alhamdulillah. Bisa potongnya hidup. Dan hamanya juga nggak bisa ini ya menjamin hama ininya belum tentu ini juga gitu. Di bakteri yang nempel di sini Bakteri juga. yang nempelnya itu yang belum di sana tentu. ini udah bersih kalau ini mah. Ah, insya Allah ini udah bersih karena udah bersatu dengan itunya. Steril tuh mah. Udah steril, lebih steril lah gitu. Steril. Gitu. Sterilisasi lah. Nah. Bu, minjem ini dong. Serok buat misahin. Manuk berit mun ngarek teh menang muyahan langsung lanyu. Heeh. Jadi Itu kan aya bolongan tah. Oh iya. Yang ngambang jadi Oh iya. terjadi Melalui laboratorium dengan punya level ungu atau level apa gitu udah bakal yakin tembus 100%. Tapi belum tentu juga yang meskipun beli di toko ataupun beli di tukar guling istilahnya belum tentu 100% pertumbuhannya baik dan maksimal gitu Pak. intina ya hubungan anak dengan produksi yang hampa tumbuh cuman hasil akhir akan beda. Kalau yang bernas misalkan di satu tangkai yang bernas menghasilkan butiran yang bagus itu di angka 400 biji satu tangkai. Kalau yang hapa mah nggak bakalan mencapai 400 biji gitu loh. Paling setengahnya ataupun Jadi seperempatnya. hubungannya dengan produksi nantinya. Menurun. Ya, itu aja. Sampai di sini ada yang mau ini ditanyakan. kan ya kebiasaan dari petani Pak ya. Itu kalau mau pakai bibit cukup ditapik gitu kan. Tidak direndam. Jadi yang penting asal dituang ya, direndam langsung direndam artinya tidak diseleksi kan. Dilembangkan tidak pakai garam, tidak pakai apa gitu kan. Langsung diambil aja dari karung, masukin karung, direndam langsung kan. Petani. Ya diharapkan sekarang setelah kita ada temu teknis ini diterapkan gitu Pak ya. Insya Allah. Dikasih tahu lah petani. Termasuk agar supaya pemakaian benih tidak terjadi pemborosan. Iya Pak. Karena aturan intensifikasi untuk luas area 1 hektar bahkan yang nanamnya
rata-rata 23 itu cukup di angka 15 kilo 1 hektar. Nah sementara dominan petani per hektarnya di atas 30 kilo. Alasannya sieun teu jadi Pak. Memang masuk di akal orang melakna oge rata-rata 7 tangkal kok. Kan gitu. Comot, Pak. Kacomot, kita benang. Terus jangan lupa di tahun 2024 ini ada teknologi melak pare dangkal, melak pare DS. Waktu tandur ulah jero teuing. Hese ngamekan secara kasar nama. Asal nempel we. Golerkan, Pak Noma digolerkan, Pak. Asal nempel we kana tanah, insyaallah jadi kok. Kan gitu loh. Sok bandingkeun anu melak